bertemu lagi di channel Bebas Berekspresi. Kali ini kita akan latihan soal penilaian akhir semester 2 untuk mata pelajaran PPKN, khusus untuk kelas 3 SD. Ya, untuk kali ini soalnya akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian A, yaitu soal pilihan ganda, dan bagian B, soal isian, dan bagian C, soal uraian. Kita langsung saja ya ke soal bagian A, yaitu soal pilihan ganda. Ya, langsung saja ke nomor 1. Soal pertama pilihan ganda. Sikap yang perlu ditunjukkan agar kita bersemangat melestarikan keberagaman adalah A. Bangga, B. Toleransi, C. Percaya diri, D. Sombong. Ya, jawabannya adalah toleransi. B. Toleransi. Jawabannya adalah B. Toleransi. Nomor 2. Salah satu contoh membantu melestarikan sumber air bersih adalah A. Membiarkan keran air mengalir saat sedang menggosok gigi. B. Tidak menutup keran air saat sedang tidak digunakan. C. Menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram. D. Membuang-buang air saat mandi. Ya, jawabannya adalah menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram. C. Menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram. Nomor 3. Soal nomor 3 sekarang ya. Soal nomor 3. Ayah suka sarapan nasi goreng. Ibu suka sarapan nasi uduk. Hal tersebut merupakan perbedaan dalam hal A. Warna kesukaan, B. Makanan kesukaan, C. Kegemaran olahraga, D. Kegemaran musik. Nasi goreng dan nasi uduk itu kan jenis makanan. Ya, contoh makanan. Berarti perbedaan dalam hal B. Makanan kesukaan. Nomor 4. Lanjut ke nomor 4 ya. Contoh cara melestarikan pakaian tradisional adalah A. Mengikuti festival budaya pakaian tradisional, B. Mengejek pakaian tradisional, C. Tidak mau mengenakan pakaian tradisional yang bukan dari daerahnya, D. Merusak pakaian tradisional. Ya, jawabannya adalah A. Mau mengikuti festival budaya pakaian tradisional. Soal nomor 4. Dodi seorang dermawan. Rio seorang yang rendah hati. Cerita tersebut merupakan keberagaman dalam hal ya, dermawan dan rendah hati itu adalah sifat. Jadi jawabannya adalah A. Sifat, B. Hobi, C. Kemampuan, D. Kesukaan. Ya, jawabannya adalah A. Sifat. Dermawan itu suka menolong. Ya, kalau rendah hati itu sopan. Jadi, ini adalah contoh keberagaman dalam hal sifat. Soal nomor 5. Kamu melihat seorang pengunjung membuang sampah sembarangan di tempat wisata. Sikap kamu sebaiknya A. Membiarkannya dan pergi. B. Menegur dengan sopan. C. Melaporkannya kepada petugas. D. Memakinya dengan tidak sopan. Ya, jawabannya adalah B. Kita harus menegur dengan sopan. Jawabannya adalah B. Menegur dengan sopan. Soal nomor 5. Nomor 5 sudah tadi. Sekarang soal nomor 6 juga sudah. Soal nomor 7. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 7. Bagian tubuh pada lambang Garuda Pancasila yang banyak bulunya menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik. Ya,
lambang Garuda Pancasila yang menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Tanggal kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17. Jadi yang bagian Garuda Pancasila yang jumlahnya ada 17 adalah A. Leher, B. Ujung ekor, C. Pangkal ekor, D. Sayap. Ya, jawabannya adalah sayap. Sayap jumlahnya ada 17 helai jumlah bulunya. Nomor 8. Rantai merupakan simbol Pancasila yang berbunyi A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Ketuhanan yang Maha Esa. Rantai merupakan simbol sila Pancasila sila kedua. Sila kedua berbunyi ya, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 9. Simbol sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah A. Bintang, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Rantai. Sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah sila ketiga. Sila ketiga lambangnya adalah ya, B. Pohon beringin. Jawabannya adalah B. Pohon beringin. Nomor 10. Berikut ini contoh perwujudan sikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah adalah A. Bermain dengan semua teman, B. Tidak membantu teman yang sedang kesulitan, C. Mengejek teman yang berbeda suku bangsa, D. Tidak mau mengikuti festival budaya di sekolah. Ya, jawabannya adalah bermain dengan semua teman. Jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Soal nomor 11 ya ini ya. Berikut ini termasuk perilaku sesuai pengamalan sila pertama Pancasila adalah sila pertama Pancasila yang ada hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. A. Melakukan musyawarah, B. Saling menolong antar teman, C. Berdoa dan beribadah, D. Menghormati dan menghargai keberagaman. Ya, jawabannya adalah berdoa dan beribadah. Soal nomor 12. Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah merupakan contoh pengamalan Pancasila ke bermusyawarah sesuai dengan Pancasila sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Ya, sesuai dengan sila keempat. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 13. Melakukan piket kelas setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di lingkungan A. Sekolah, B. Rumah, C. Masyarakat, D. Kantor. Ya, jawabannya adalah sekolah. A. Sekolah. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 14. Ya, salah satu cara menggunakan energi listrik secara bijak adalah A. Mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan, B. Membiarkan lampu kamarmu menyala pada siang hari, C. Membiarkan TV menyala pada tidak ada yang menonton, D. Membiarkan kipas angin menyala saat tidak digunakan. Ya, jawabannya adalah A. Mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Ini adalah cara menggunakan listrik dengan bijak, secara bijak. Nomor 15. Berikut ini yang bukan manfaat keberagaman di tempat bermain. Yang bukan ya ini ya, bukan manfaat keberagaman di tempat bermain. A. Dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman, B. Dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman, C. Dapat melakukan bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda, D. Dapat memupuk perselisihan antar teman. Ya, jawabannya D. Ini adalah bukan manfaat keberagaman di tempat bermain. D. Dapat memupuk perselisihan antar teman. Nomor 16. Kamu lebih suka bepergian menggunakan mobil,
adikmu lebih suka menggunakan kereta api. Sikapmu sebaiknya A. Memaksa adik supaya suka naik mobil. B. Menghargai dan menghormati kesukaan adik. C. Tidak pernah mengajak adik naik mobil. D. Mengejek adik karena suka naik kereta. Sikapmu adalah B. Menghargai dan menghormati kesukaan adik. Jadi walaupun kesukaannya berbeda-beda, harus saling menghargai dan menghormati. Soal selanjutnya adalah soal nomor 17. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Burung Garuda, B. Burung Cendrawasih, C. Burung Merpati, D. Burung Kasuari. Ya, burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Walau berbeda tetap tidak bersatu. C. Walau berbeda tetap satu. D. Membedakan suku bangsa. Ya, jawabannya C. Walau berbeda tetap satu. Nomor 19. Masih pilihan ganda ya. Nomor 19. Tinggal 2 lagi pilihan ganda. Pilihan gandanya cuma sampai nomor 20. Nomor 19. Membayar tarif angkutan umum dan mengucapkan terima kasih kepada sopir angkutan umum merupakan bentuk menghargai keberagaman A. Agama, B. Budaya, C. Pekerjaan, D. Kesukaan. Ya, sopir angkutan umum merupakan contoh dari jenis pekerjaan. Jadi ini bentuk menghargai keberagaman pekerjaan. C. Pekerjaan. Nomor 20, pilihan ganda yang terakhir. Ini nomor 20, pilihan ganda yang terakhir ya. Dodi berasal dari suku Toraja. Dodi dan kedua orang tuanya mengunjungi rumah Sony yang berasal dari suku Ambon. Sikap yang sebaiknya Sony lakukan adalah A. Menerima kedatangan Dodi dan orang tuanya dengan sukacita. Meminta Dodi dan orang tuanya segera pulang. C. Berpura-pura sedang tidak di rumah. D. Bersikap tidak peduli dan tidak sopan terhadap Dodi dan orang tuanya. Ya, jika ada tamu yang sedang berkunjung, kita harus menerima kedatangannya dengan sukacita. Ya, A jawabannya. Menerima kedatangan Dodi dan orang tuanya dengan sukacita. Kita masuk ke bagian B dengan soal isian. Kita akan menulis isian jawaban dari pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama. Keberagaman setiap individu harus kita? Ya, jawabannya adalah harus kita hargai. Jawabannya adalah harus kita hargai. Nomor 2. Kerjasama dapat membuat pekerjaan menjadi selesai. Ya, jawabannya adalah cepat selesai. Jawabannya adalah cepat selesai. Nomor 3. Jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila sebanyak helai. Jumlah bulu leher ada berapa? 45 helai. Jawabannya adalah 45 helai. Nomor 4. Saling menghormati perbedaan suku merupakan perilaku sesuai pengamalan sila ke. Saling menghormati perbedaan suku merupakan perilaku sesuai pengamalan sila ke. Ya, sila ke-3. Kita harus menjaga perbedaan suku supaya tetap bersatu. Supaya tetap bangsa Indonesia tetap bersatu sesuai dengan sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia. Jadi sila ke-3. Nomor 5. Menjaga kebersihan rumah merupakan seluruh anggota keluarga. Menjaga kebersihan rumah termasuk kewajiban seluruh anggota keluarga. Jawabannya adalah kewajiban.
Nomor 6. Isian nomor 6. Beberapa sumber energi itu bersifat terbatas. Beberapa sumber energi bersifat terbatas. Oleh karena itu, kita harus titik-titik penggunaan sumber energi. Kalau energinya terbatas, kita harus menghemat penggunaan sumber energi. Jawabannya adalah menghemat. Jawabannya adalah menghemat. Jadi kita harus menghemat penggunaan sumber energi. Nomor 7. Dengan menghargai perbedaan setiap anggota keluarga, maka akan tercipta keluarga yang... Jawabannya apa kalau kita menghargai perbedaan? Ya, keluarga yang rukun. Jawabannya adalah keluarga yang rukun. Nomor 8. Keberagaman atau perbedaan yang kita temui saat bermain sebaiknya tidak menimbulkan, ya, jika ada perbedaan sebaiknya tidak menimbulkan perselisihan. Perselisihan atau kekacauan juga boleh. Perselisihan. Selanjutnya, nomor 9. Rasa persaudaraan perlu ditumbuhkan di lingkungan sekolah. Jika ada perbedaan, kita harus mendahulukan kepentingan. Yang kita dahulukan adalah kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Isian terakhir, soal isian terakhir nomor 10. Mematikan lampu saat akan tidur merupakan contoh pelaksanaan kewajiban dalam penggunaan energi di mana? Mematikan lampu saat akan tidur di rumah. Ya, menggunakan energi di rumah. Oke, jadi jawabannya adalah di rumah. Ya, soal isian sudah selesai. Kita akan masuk bagian C, yaitu soal uraian. Sebutkan 2 pengamalan sila kedua Pancasila. Pengamalan sila kedua itu adalah yang pertama saling menyayangi dan yang kedua adalah saling menolong atau membantu. Menolong. Ini jawabannya. Ya. Jadi contoh pengamalan sila kedua yaitu saling menyayangi dan saling menolong. Sebutkan 2 keberagaman, yang soal yang kedua, sebutkan 2 keberagaman atau perbedaan di sekolah. Perbedaan apa saja yang ada di sekolah? Ya, ada suku, agama, ada lagi perbedaan pekerjaan orang tua, ya. Hanya disuruh menyebutkan 2, kita tulis 2 saja, suku dan agama. Tuliskan 2 contoh menggunakan energi listrik secara bijak. Ya, contohnya adalah mematikan TV jika tidak ditonton. Ya kan? Terus selanjutnya mematikan lampu jika tidak digunakan. Oke. Terus selanjutnya soal yang keempat. Soal yang keempat, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Jawaban nomor 4 apa? Supaya terjalin kerukunan. Jadi kalau kita tidak menghargai perbedaan akan terjadi perselisihan. Jadi mengapa kita harus menghargai perbedaan? Supaya terjalin kerukunan. Perhatikan gambar Garuda Pancasila di samping. Ya, kita akan tulis berapa jumlah bulu pada sayap, jumlah bulu pada ujung ekor, jumlah bulu pada pangkal ekor, dan leher Garuda Pancasila. Ya, kita akan tulis satu-satu. Yang pertama, jumlah
bulu pada sayap. Jumlah bulu pada sayap ini ada berapa? 17 helai. Kemudian jumlah bulu pada ujung ekor. Jumlah bulu pada ujung ekor di sini, ada berapa? Ada 8 helai. Kemudian jumlah bulu pada pangkal ekor. Pangkal ekor adalah sebelah sini, ya. Pangkal ekor sebanyak 19 helai. Kemudian jumlah bulu pada leher Garuda. Ada berapa? Leher di sini ada 45 helai. Jadi kalau kita sambung angka-angka ini, yaitu sesuai dengan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, 17 Agustus 1945. Oke, ini tadi kita sudah bahas soal-soal pilihan ganda, soal-soal isian, dan yang terakhir kita sudah bahas soal uraian. Soal pilihan ganda ada 20, soal isian ada 10, soal uraian ada 5. Sudah kita bahas semuanya. Dan demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih dan selamat belajar.